Wasaniyatu utawi kang kaping pindho iku husnul khuluqi, bagus banget ini. Yang kedua, kalau kita ingin berteman pada seseorang, carilah teman yang bagus perilaku, budi pekerti. Walatas mongko ojo kekancan siro, jangan sampai engkau berteman man ing wong sipate wong seakan Allah apa sing Allah khuluquhu budi pekertine wong. Kita berusaha jangan sampai berteman kepada orang-orang yang budi pekertinya jelek, kecuali ada misi dakwah. Artinya kalau ada misi dakwah harus persiapan betul-betul, iman kita harus betul-betul dijaga. Istilah pohon harus pohon yang kuat. Nanam tumbuhan kita harus tancapkan sedalam-dalam, tidak mudah kena busana. Wa utawi wong iku alladzi wakarti iku yang dibuka ora bisa numpet sapa ora bisa numpet nafsu ing nafsune wong inggal wadhabi nalikane muring-muring wa syahwati lan syahwat. Jadi ukuran orang yang jelek budi pekertinya itu orang yang tidak bisa menahan amarah. Ketika seseorang mudah muring-muring, mudah marah, ini suatu tanda orang yang tidak mempunyai budi pekerti. Nanti ketika kita punya teman yang sifatnya seperti itu, tidak bisa menahan amarah, masalah sedikit saja menjadi masalah. Latar jangan muring-muring, jangan marah. Walakah jangan ketika engkau mampu untuk menahan amarah, surga. Ini kata Rasul. Mulai penyakit hati. Mulai menjadi hati. Jadi nafsu amarah, nafsu amarah. Makanya kita ketika menghadapi sesuatu yang tidak sesuai dengan hati kita, nafsu kita, kita harus kembali bahwa sesuatu tersebut datangnya dari Allah. Di ilmu hakikatnya harus tetap kita jaga, kita pegang dan sehingga berkaitan dengan istri, dengan anak, dengan tetangga, dengan teman, kita tidak mudah muring-muring. Ya senantiasa dibagi dikir, lah mawjudain anti sholawat. Terus perasaan rasa harus ditanamkan, tidak ada yang wujud kecuali Allah. Wasyawati lan syahwat, teman kok selalu menuruti syahwat, secara syariat selalu melanggar syariat. Hati-hati. Meeting kita itu mendoakan. Ini
syahwat kalau berkaitan dengan hakikat merasa memiliki. Karena ketika seseorang merasa memiliki itu nanti timbulnya akan penyakit-penyakit hati akan timbul. Salah satunya penyakit yaitu marah. Yang kedua apa? Medit atau wa qad jama'akum lan ngumpulake hu ing berarti sapa al-qamatul autoritiyu al-qamah dan bangsa autori rahimahukum wa malasihu ing al-qamah kul sapa Allah fi wasiyatihi ing dalam wasiate al-qamah wasiat ini marang putrane al-qamah iki boten al-qamah sing sahabat Nabi lama hadartu kadha-kadhaku semangsane arep teko ku ing al-qamah apa al-wafatu pati ketika al-qamah mau menjelang meninggal dunia faqala maqalati qul sapa al-qamah kemudian al-qamah berbesar kepada putra-putranya ya bunayya idza aradta subbata insani fashab man idza khodamtahu sonaka ya bunayya anak ingsun wahai anak saya baik putra maupun putri idza aradta tatkala ngarep sira ketika engkau mengharapkan subhata insanin ing kancanan manungsa ya fashab monggo ngancana sira man ing wong idza khodamtahu tatkala niwati sira ing wong soalnya kamu ngreksa sapa wong ka ing pertama wahai anakku ketika engkau ingin berteman kepada sesama kita kepada manusia hendaknya engkau berteman ketika engkau berbuat baik kepada seseorang kemudian seseorang tersebut mau saling menjaga saya enak ya padha enak loro ya padha loro ada jangan ketika enak berteman ketika susah lah model seperti itu kita saja wa in sahibtahu lan lamun ngancani sira ing wong zanaka monggo bagusi kula sapa wong kae sira kemudian yang kedua ketika engkau berteman cari teman yang bisa menghiasi dirimu artinya menghiasi bisa sama-sama menjaga nama baik keluarga, nama baik guru, bahkan nama baik agama Islam. Wa in abadat lan lamun telat sira wa in abadat lan lamun telat dika ing sira
untuk mengeluarkan uang untuk memberikan kepada kita. Tahu diri, oh temanku gak punya uang, sanune telat bekalnya habis. Kalau ada orang seperti ini perlu kita Ishak ngancana kono sapa sira maning wong ida matata sipate wong ida mataka tetkalane kulurake ing sira ya tega ing tangan loro sira den khairi marang kebagusan madada monggo nglurake kulo sapa kanca ha ing tangan. Jadi ketika engkau berbuat baik memberi sesuatu kepada orang, ke orang tersebut pengen membalas, ini termasuk orang yang baik, teman yang baik, orang yang bisa diajak. Wa iqra'ana namun ningali kulo sapa kanca kae sira ningali hasanatan ing kebagusan ada mau penghitung-hitung kulo sapa kanca ing kebagusan. Jadi ketika kula dengan berbuat baik pada seseorang, mereka ingin membalas. Wa iqra'an lamun ningali kulo sapa kanca ningali wingkasane sira ningali sayatan ing Allah sadha mongko nutupi kulo sapa kanca ing Allah. Jadi ketika kita ada istilah aib sesuatu yang tidak pantas diketahui oleh orang, jadi teman tersebut untuk selalu menutupinya. Dan kadang kalau ada orang jadi ketika teman melakukan kejelekan langsung disiapkan dikabar kisah. Ini namanya teman tidak bisa menjaga. Tolong murah harga diri kita. Ishak nancana kono sapa sira man ing wong ida kota tekalane ngucap kono sapa sira ida kota tekalane ngucap kono sapa sira sedekah mono mongko benerake kono sapa wong. Nah, saya teman ketika kita mengatakan yang baik, teman tersebut membenarkan. Ketika mengucapkan sesuatu yang jelek, dia siap untuk mengatakan itu tidak baik. Dikaulaka ing pengucap sira. Wa in hawalta lan lamun sira utawa mengalami sira ampun ing perkara anaka monggo bantu sapa wong ka ing sira wa nasara kalan nulungi sapa wong ka ing sira. Jadi teman yang baik itu ketika kita mengalami sesuatu urusan mau membantu. Urusannya macam-macam, mau peduli, tidak acuh. Wanadaza lan lamun rebutan sira zatuman. Wanadaza
rebutan sesuatu yang tersebut maunya sampai mau. Kami baik tempat duduk, kursinya cuma satu. Ketika teman tersebut jenengan mau sih duduk, kalau saya tak di bawah. Ini tempatnya enggak. Karena semuanya nggak mau ngalah, nanti menjadikan tapi urusan sholat urusan sop yo. Kalau misalnya tidak, sama dipakai. Kalau memang kosong ya langsung hitam, karena ini urusan kita. Wa qala nabika kun sapa sahabat Ali karamallahu wajhah rojan ing bakar roja fa'ilun mafa'ilun 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 inna akhal haqqaman kana ma'aka wa man yadurru nafsahu liyarfa'aka wa man idza raiba zamani sadaq sattaka fi kasallahu liyasma'aka. Ini namanya bahar rojas. Innal akhaka satemene dulur sira al-haqqo kang temen iku mangkon kana kang ana kono sapa wong iku maka sertane sira wa man wong ya dulukakan nyangilake kuno sapa wong nyangilake nafsu ing awak dhewe wong diyan fa'aka berapun manfaat kuno sapa wong kae sira. Jadi kata Sayyidina Ali, teman yang baik ketika teman tersebut selalu bisa diajak untuk kebaikan. Apa? Tobat. Ini teman yang sejati. Artinya teman sejati itu orang yang sama-sama ingin berbuat baik dan mendekatkan diri kepada Allah. Terus yang kedua, dia siap menanggung kerugian demi bermanfaat untuk orang lain. Lebih baik saya yang sakit daripada teman itu yang sakit. Jadi mengutamakan teman daripada dirinya sendiri. Ini waman lan wong ida raiba zamani tatkala ono apa mumpuni zaman soda bingungake apa zaman kain siro soda kan bingungake apa zaman kain siro syatata mongko penco-penco fika saking arah siro apa samlalu perkumpulan wong nyasma supaya kumpul pun sapa wong kae sira. Jadi ketika ada musibah atau suatu zaman yang menjadikan berpisah, mungkin suatu masalah atau bencana. Jadi orang tersebut memberanikan diri atau mengajak bagaimana teman-teman tersebut bisa silaturahim hubungannya itu bisa tetap
Asari seutawi kang kaping telu iku as-sholatu bagus tingkahe. Falatas ka mongko aja ngancani kul sapa sira ngancani fasikon ing wong fasik musirun tur kang langgengake ala maksiat ing atase maksiat kapiroten kang gedhi. Cari teman sing nomor 3, kewajiban kita mencari teman, cara teman yang baik. Baik di sini masuk tidak sering fasik. Fasikku senang melakukan dosa. Apa? Senang melakukan dosa. Sesuatu yang diharapkan Allah meskipun dosa kecil, tapi nak menjadi kegemaran, ini nanti menjadi dosa besar. Apalagi sampai meninggalkan sholat, dan ini kan termasuk dosa besar. Di zaman Nabi beliau ada sudah menjadi sahabat Nabi, tapi beliau masih belum bisa meninggalkan kebiasaan dulu sebelum masuk Islam. Kebiasaan dulu itu apa? Yaitu minum minuman keras. Sinten namanya? Sahabat Nu'aim. Majilah sahabat. Beliau ini meskipun masih belum bisa meninggalkan kebiasaan dulu, sampai masuk Islam ini masih dilakukan. Tapi beliau ini sangat cinta kepada Allah dan Rasul. Jadi ya pernah dihukum oleh Nabi dan para sahabat sampai diceplek dengan sana. Itu pun ya masih tetap melakukannya, tapi pada akhirnya juga akan jadi kebiasaan yang dulu kebiasaannya tidak langsung bisa hilang sedikit demi sedikit. Tapi sahabat Nabi ini selalu membuat Rasulullah itu senang. Sampai Nabi pernah mengatakan, saya ini tidak pernah dibuat gembira oleh orang seperti Nu'aiman membuat gembira. Jadi Nabi mengakui Nak Nu'aiman itu sahabat Nabi yang selalu membuat gembira. Jadi sukanya itu usil, jahir, senang isengi. Jadi pernah suatu ketika beliau itu habis mabuk, terus posisi dalam keadaan lapar, kemudian borong makanan di warung banyak diborong, kemudian dibawa ke tempat para sahabat dan para sahabat dan beliau ngomong, ayo yang ada nikmat, ada rezeki yang top, kemudian dimakan bareng-bareng. Setelah makan, Nabi mau ke masjid. Kemudian Nabi mengatakan begini, ya Rasulullah mau kemana? Ya mau ke masjid, Nabi. Nah ini siapa yang bayar? Ya mestinya yang bayar sampean. Kan tadi yang ngambil, yang membeli kan sampean. Ya Allah, tadi sebelum saya bayarnya semua, kira-kira pantaskah saya itu sahabat jenengan aja, jenengan sing pantes sing traktir di jenengan boten kula. Sing pantes iki. Anak buah kok traktir, bos lagi langsung Nabi langsung makanya merupakan nah itu yang menjadikan Nabi dulu ya meskipun belum bisa
menghilangkan kebiasaan buruk. Termasuk lagi di saat Abu Bakar dengan Nu'aiman termasuk Suhaib dan para sahabat pergi ke negara Syam, kalau sekarang di Palestina, Yordan, Syria. Dulu itu termasuk pusat perdagangan. Kalau sekarang ya seperti Amerika, negara adidaya. Ya, di saat itu Nu'aiman diajak Abu Bakar berjalan di sana. Kebetulan yang belum mendapat pekerjaan itu Suhaib dan Nu'aiman. Kemudian yang dipilih untuk menjaga makanan itu Suhaib. Karena Suhaib ini orangnya jujur. Lalu suatu ketika Nu'aiman itu posisi keadaan lapar. Kemudian mendatangi tempat makanan yang di situ dijaga oleh Suhaib. Akhirnya Nu'aiman berkata, "Wahai Suhaib, perut saya lapar. Bolehkah saya ngambil makanan ini?" "Enggak boleh. Saya cuma sebagai penjaga. Semuanya ada bos." Akhirnya Nu'aiman mencari cara. Akhirnya mendatangi tempat penjualan hujan. Dia ngomong sama bos orang yang membeli hujan, "Saya punya hujan." Ya. Di mana? Di sana. Orangnya masih muda, masih sudah tua, masih muda, orangnya tua. Kira-kira jenengan minta harga berapa? Harga 2 dirham saja. Kok murah? Kurang muda itu kata-kata di sini yang 100, 200, 300. Sampai kalau jual muda hanya seharga 20 dirham. Mungkin muda kamu banyak penyakitnya. Mungkin sudah tuh. Tidak. Semua dia kuat, masih muda. Cuma satu kekurangan. Dia itu tidak mau dijuluki budak. Aslinya budak, tapi gengsi kalau dinamakan budak. Ya kalau begitu, tapi syaratnya dibayar dulu. Akhirnya dibayar. Itu orangnya nggak mampu. Akhirnya dia, "Lu kenapa kamu ambil? Saya bukan budak." Akhirnya bos tadi nggak tahu, karena dia itu tidak mau dikatakan budak. Akhirnya setelah itu Abu Bakar datang di situ, kaget. "Di mana Suhaib? Ini sudah Nu'aiman jujur, ya Rasulullah, saat itu saya keadaan lapar. Mau minta makanan, jatah makan tidak boleh. Ya saya jual di tempat penjualan hujan." Akhirnya didatangi Abu Bakar, ditebus seharga 20 dirham. Jadi sahabat-sahabat Nabi itu macamnya karakter kelakuannya beda-beda. Ada yang pemberani seperti sahabat ada yang sabar seperti sahabat Abu. Ya ada pemain seperti sahabat ada yang pemberani yang terdepan sahabat Ahmad. Ada yang pintar cerdas siapa? Sayyidina. Jadi kita berteman itu harus pintar. Siapa dengan siapa kita berkat. Jadi meskipun Nu'aiman seperti itu, masih kebiasaan seperti itu masih dilakukan. Sampai mati pun dikubur masih membuat Rasulullah gembira. Ketika dikubur ditanya oleh malaikat mungkar manggil, "Ya Abdullah, wahai hamba Allah, bukan siapa Tuhan?" "Saya Allah." Ini saat itu ketika Nu'aiman dikubur, semua sahabat sudah tapi Rasulullah tidak pulang, menunggui kuburannya Nu'aiman di atas. Saat ditanya oleh malaikat mungkar nakir, "Kalau bukan siapa Tuhan?" "Allah." "Siapa nabimu?" Tapi Nu'aiman diam, tidak menjawab.
sampai beberapa kali malaikat hampir mati. Jangan keras-keras. Ya kamu tanya itu di atas. Nabi Nabi kan mendengar apa dialog yang dilakukan oleh malaikat mungkar nakir terhadap Mu'adz. Karena Nabi itu kan orang-orang yang sudah bukan puasa. Makanya secara lahir, kenapa kita disuruh salam ketika masuk wudu? Ya karena orang wudu itu bisa menjawab salam. Secara logika, orang mati kan disuruh kita urut salam terlebih dahulu. Nah ini artinya orang-orang kubur diutaku dengan orang-orang yang masih hidup. Sebagaimana Rasulullah tahu dialognya Muhammad dengan malaikat mungkar. Waman lan wong sifate wong la ya khofu kang ora wedi kul sapa wong ora wedi apa ing Allah iku la iman ora bisa diwujudake apa wae ku pira-pira alane wong. Jadi berteman kepada orang yang tidak takut kepada Allah, nanti akhirnya kita tidak bisa terjaga dari keburukan. Kalau itu punjere kalau tidak ada rasa takut kepada Allah, nanti kita juga akan mendapat keburukan. Orang suka membohongi orang lain, suatu saat pasti kita dibohongi. Itu biasanya. Orang kalau suka mencaci orang lain, jadi ada teman suka mencaci orang lain pada kita. Nanti suatu saat kita juga dicaci di tempat lain. Ini tandanya orang yang tidak takut kepada suatu saat pasti kita akan terkena imbasnya. Berjatakoyeru biwil ahwali wawawa'u suwa manfaat barakah dunia wal akhirah. Amin amin ya rabbal alamin. Rabbi